Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, di mana kita dapat menikmati kasih karunia-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan satu kesegaran yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, yang dapat kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan tolong segala hal apa yang menjadi pergumulan kami, tugas tanggung jawab peran kami, dapat kami kerjakan, kami lakukan dengan pertolongan dari Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami, jika firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu panduan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal ke-12, ayat ke-14 hingga ke-21. Roma pasal 12 ayat ke-14 hingga ke-21, demikian firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati dan satu panduan dalam kehidupan yang kita jalani sebagai murid-murid Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan membalas. Jangan membalas. Thotif bersaudara. Mereka hidup di Rusia, di mana di sana acap kali terjadi pemberontakan pada masa itu. Satu hari, Thotif bersaudara, kakak adik ini, mereka kehilangan 6 orang anaknya ketika ada sekelompok pemberontak yang masuk menyerang di sebuah sekolah dasar di Rusia. Mereka menyerang masuk sekolah dasar itu di Rusia, kemudian menembaki anak-anak yang ada. Dan Thotif bersaudara, kakak beradik ini, ada anak-anak di sana. Dan 6 orang anak mereka tewas ditembak oleh pemberontak.
Tentu saja ada rasa kehilangan yang besar. Tentu saja ada rasa pahit dalam kehidupan mereka. Maka salah seorang dari khotib bersaudara ini mengatakan, aku akan membalas perbuatan para pemberontak itu. Mereka sangat kejam. Mereka sudah menyakiti, melukai hatiku. Tapi yang sangat mengejutkan, khotib bersaudara yang satunya, sang kakak berkata demikian, iya, kami kehilangan anak-anak yang kami kasihi, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Tapi kami juga tidak dapat membalas dendam kepada mereka yang sudah membunuh anak kami. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan bagi perbuatan setiap manusia. Kami diajar jangan membalas. Kami diajar untuk tetap melakukan kebaikan. Satu hal yang tidak mudah yang dialami oleh khotib bersaudara kakak beradik ini. Dalam pandangan dunia adalah wajar jikalau mereka kemudian di tengah rasa penderitaan, kepahitan, luka-luka batin, ada kemarahan dan ingin membalas perbuatan dari sang pembunuh. Dalam dunia yang sedang kita hadapi, jalani sekarang ini, satu hal yang wajar dikatakan kalau untuk membalas kegagalan, kekalahan. Dalam berita olahraga, acap kali diberitakan ini adalah kesempatan untuk membalas dendam atas kekalahan sebelumnya. Seolah-olah balas dendam ini menjadi satu yang wajar, yang biasa dalam dunia yang kita jalani. Bapak Ibu, saudara sobat passenger, sebagian orang tidaklah mudah untuk melupakan kepahitan, luka-luka batin, penderitaan, kekecewaan dalam hal-hal kecil. Apalagi hal-hal besar yang dialaminya. Selalu dia ingat dan berusaha untuk membalas akan perbuatan yang sudah menyakiti mereka. Kalau tidak sanggup membalas, maka dia membalasnya dengan cara mengabaikan, tidak peduli, membiarkan, bahkan menghindar kepada orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Paulus menyadari dalam kehidupan gereja mula-mula, banyak orang percaya, banyak murid Kristus, banyak pengikut Kristus mengalami penganiayaan. Mereka diejek, mereka dihina. Bahkan ada yang ditangkap, dipenjara, dan dibunuh. Banyak keluarga-keluarga Kristen mengalami penderitaan, kepahitan dalam hidupnya. Dalam pandangan dunia, wah pasti akan membalas dendam. Pasti akan menuntut balas. Tetapi Paulus mengingatkan kembali akan kehidupan murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus yang sudah mengalami kasih Yesus Kristus. Untuk di sana dikatakan, jangan membalas. Bahkan dikatakan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada beberapa ayat firman Tuhan, nasihat Paulus kepada setiap kita, murid-murid Kristus pada zaman sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan ketika kita mengalami kepahitan terhadap sesama.
Di dalam ayat ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Yang pertama, diajar untuk kita memberkati. Berarti berdoa untuk kebaikan orang-orang sesama kita yang sudah menyakiti kita dan kita ingin membalas dendam atas perbuatan mereka. Kemudian di dalam ayat ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dikatakan jangan membalas, bahkan sebaliknya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Disebutkan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan yang ketiga, pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan di dalam perbuatan setiap manusia dalam dunia ini. Jadi setiap kita, para pengikut Kristus, ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita, membuat pahit hidup kita, melukai hati kita, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berkatilah mereka. Doakanlah apa yang baik bagi mereka. Bahkan dikatakan, lakukanlah yang baik kepada mereka. Tidak mudah, tapi pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan memampukan kita menghadapi orang-orang yang sedemikian merugikan, melukai, mengecewakan hati kita. Seorang pengusaha, dia memiliki pabrik yang luas dan di sana ada pohon mangga. Beberapa pohon mangga yang ada di sekitar pabrik itu. Setiap hari selalu ada batu-batu yang dilemparkan ke pabrik tersebut. Hingga acap kali merusakkan kaca jendela, atau bahkan pernah satu kali alarm keamanan itu berbunyi. Hampir setiap hari terjadi hal tersebut. Pengusaha ini menjadi marah, tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Sampai satu hari, pemuda ini kemudian memergoki. Pengusaha ini beserta dengan beberapa satpam sedang patroli, dan mereka mendapati ada 3 anak jalanan yang berusaha mencuri buah mangga di halaman pabrik tersebut. 3 anak jalan ini menjadi takut. Mereka terpojok oleh beberapa satpam dan pengusaha tersebut. Mereka mengatakan, kami hanya mau mengambil mangga. Dengan ketakutan, 3 anak jalan itu mengakui mereka selama ini yang melempar batu dengan harapan agar buah mangga itu bisa jatuh dan mereka dapat mengambil buah mangga itu. Sang pengusaha kemudian tidak menyuruh para satpam menangkap 3 anak jalanan ini. Tapi kemudian dia mengambil buah mangga yang sudah jatuh itu dan diberikan kepada 3 anak jalanan ini. Ini untuk kalian. Kalau kalian ingin buah mangga itu, mintalah kepadaku dan jangan mencuri. Datanglah kepadaku, mintalah kepadaku. Aku akan berikan kepadamu dan jangan lagi mencuri. Sekarang pulanglah. Kita memberikan buah mangga itu kepada 3 anak jalanan itu. Mereka pulang. Beberapa hari kemudian
tiga anak jalanan ini datang dan mereka meminta kepada pengusaha tersebut untuk boleh mengambil buah mangga. Dan pengusaha itu mempersilahkan tiga anak jalanan itu untuk dapat mengambil buah mangga. Terus hal ini terjadi. Hampir setiap hari ada beberapa anak jalanan yang kemudian mereka datang kepada pengusaha itu untuk meminta buah mangga. Semakin dekat relasi mereka, melihat ada beberapa anak jalanan mereka tidak dapat bersekolah, maka kemudian ada beberapa anak mereka yang tidak dapat membaca dan menulis dikumpulkan oleh pengusaha ini, dan diundanglah seorang guru untuk mengajar mereka membaca dan menulis. Sejak saat itu, lingkungan sekitar pabrik pengusaha tersebut aman. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi orang-orang yang punya niat jahat. Karena orang-orang yang ada di sekitar pabrik itu, terlebih anak-anak jalanan yang selalu ada di depan pabrik dan sekitar lingkungan pabrik itu, turut menjaga keamanan dari pabrik pengusaha yang baik tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Passenger, mari kita menyelidiki dalam hati kita. Bila ada kepahitan terhadap sesama, apabila ada keinginan untuk membalas dendam akan tindakan perbuatan seseorang, mintalah Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada kita, untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita percaya Tuhanlah yang punya hak untuk membalas setiap perbuatan manusia di dalam dunia ini. Tugas kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, adalah selalu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, banyak hal dapat kami alami, bahkan kehilangan, penderitaan, kepahitan, luka-luka batin, bahkan keputusasaan, rasa marah akibat perbuatan sesama kami, membuat kami ingin membalas segala perbuatan mereka, bahkan lebih kejam. Tuhan ampuni. Ajar kami untuk menyelidiki hati kami. Apabila ada kepahitan terhadap sesama kami, atau keinginan untuk membalas dendam perbuatan orang-orang yang sudah mengecewakan kami, Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk dapat mengampuni, menerima, bahkan membalasnya dengan kebaikan demi kebaikan. Kami percaya Tuhanlah yang punya hak untuk membalas perbuatan setiap kami manusia yang berdosa. Ajar kami untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kami serahkan, terlebih kami Sobat Passenger, ajar kami ya Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, pertolongan bagi kami dari Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengampuni, menerima kembali, bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kami. Bahkan dulu kami ingin membalas dendam perbuatan mereka, sakit hati atas perbuatan mereka. Hari ini
Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan, tolong kami. Ketika kami setia melakukan firman Tuhan, damai sejahtera Engkau karuniakan bagi kami. Serahkan ya Tuhan, untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, Engkau cukupkan akan segala kebutuhan, baik di dalam keluarga, di dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami. Engkau memberikan pertolongan serta kecukupan. Berkati untuk setiap gereja-gereja Tuhan, genap hamba Tuhan, majelis, pengurus, bahkan jemaat, kami bersatu hati dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Ketika ada konflik, gesekan, sungguh kami diajar firman Tuhan pagi hari ini untuk kami terus hidup bersahati, mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain, menghiburkan, belajar untuk meminta maaf akan kesalahan yang kami lakukan, dan belajar memberikan pengampunan dan penerimaan bagi mereka yang mengecewakan hati kami, agar gereja Tuhan, tubuh Kristus, terus bertumbuh makin kuat, makin indah di dalam kasih satu dengan yang lain. Berkati gereja-gereja Tuhan dan berbagai rupa-rupa pelayanan, ibadah, kesaksian yang dilaksanakan. Setiap jemaat boleh mengambil bagian dalamnya sesuai dengan karunia talenta yang Engkau berikan. Berkati boleh menjadi alat kesaksian untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang ada di sekitar gereja kami. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan di dalamnya. Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum, memiliki proses pembelajaran yang sungguh baik, bukan saja kecerdasan intelektual, pengetahuan, keterampilan, keahlian, tetapi juga etika, moral, peradaban, bahkan kerohanian, pengenalan kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus, Yesus Kristus yang mengasihi setiap umat manusia. Hingga dalam berbagai keberagaman di dalam negara kami Indonesia, lembaga pendidikan Indonesia sebagai ujung tombak untuk mengajarkan generasi muda Indonesia sikap saling mengasihi, saling menghormati, toleransi dalam keberbedaan, dan hidup dalam kedamaian. Ketika ada konflik, gesekan, keberbedaan, kami dapat menyelesaikannya dengan tindakan kasih. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, setiap guru dan mereka yang menjadi pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, mereka diberikan hikmat dari Tuhan sehingga semakin hari dalam berbagai rupa-rupa tantangan zaman ini tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran. Sarana prasarana semakin diperlengkapi Tuhan. Bahkan kurikulum, pengajaran, pengasuhan, pembinaan, semua dapat menghasilkan manusia Indonesia yang sungguh memiliki tingkat kerohanian, etika moral, pengetahuan, keterampilan yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, tentu ada masa-masa
di mana kita kecewa, sakit hati akan perbuatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi hari ini kita belajar untuk jangan membalas dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan dalam kehidupan setiap kita manusia yang berdosa. Kita murid Kristus diajar untuk membawa kasih, terang, damai, dan kebaikan bagi semua orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.